Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita Kitab Fikih Al-Muyassar fi Dhail Kitabi was Sunnah. Masih di tentang salat. Kemarin kita sampai Al-Mas'alatur Rabi'ah, bagian yang keempat tentang rukun-rukun salat. Yang sekarang Al-Mas'alatul Khamisatu, bagian yang kelima, fi wajibatiha, kewajiban salat atau wajib, gerakan yang wajib, ucapan yang wajib dalam salat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mas'alatul khamisatu, bagian yang kelima, fi wajibatiha, wajib-wajib salat. Apa saja wajib-wajib salat yang harus ada dan tidak boleh ditinggalkan. Wa wajibatuha thamaniyatun, wajib salat itu ada 8. Ada 8 wajib salat. Tubtilu sholatu bitarkiha amdan, salat menjadi batal karena meninggalkan wajib itu secara sengaja, jadi batal. Wa tasqutu sahwan wa jahlan, dan salat itu menjadi kurang sempurna, menjadi tertolak karena bodoh dan karena lalai, teu belajar, teu diajar. Nah itu kemarin pun dalam rukun sama. Apalagi ketika kita mau mendapatkan kekhusyuan. Jadi ayeuna kumaha mun misalna salat teu khusyuk-khusyuk, nah eureun salatna gitu kan. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk salat walaupun belum mendapatkan kekhusyuan. Itu kan, dari mana datangnya kekhusyuan? Dari belajar gitu. Belajar sholat tidak cepat-cepat, belajar sholat santai, belajar meresapi bacaan, belajar meresapi doa-doa yang dibaca. Nah itu akan menimbulkan kekhusyuan. Karena kekhusyuan itu tidak timbul dengan disengaja atau ujug-ujug datang, tidak gitu. Jangan beranggapan aduh nggak bisa khusyuk sholat, yang geus itu kudu sholat. Nah itu pemahamannya bukan seperti itu. Terus saja sholat walaupun tidak khusyuk, belajar untuk bagaimana cara sholat yang benar gitu. Lain eureun sholat itu. Wa yajibu lisahwi anha sujudus sahwi, dan wajib bagi orang yang lupa dari kewajiban sholat ini untuk apa? Melakukan sujud sahwi setelah tahiyat akhir. Karena dia lupa satu gerakan dalam sholat, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Fal farqu bainaha wa bainal arkan, maka perbedaan antara rukun sholat dan wajib sholat adalah anna man nasiya ruknan, barang siapa yang lupa rukunnya, lupa rukun salat, lam tasihu salatuhu, teu sah salatna.
illa bil ityani bih, kecuali dia menyempurnakan rukun tersebut. Makanya kenapa makmum itu harus jeli. Terkadang dia orang mah bacaan imam gitu kan, imam membaca itu terkadang makmum teu aya nu apal, minimal pernah maca gitu dah. Jadi kabayang imam itu membaca apa, atau ketika ada gerakan di rakaat keempat misalnya mau naik keempat, nah ini biasanya makmum terlalaikan. Jol-jol tahiyat akhir di mana? Di rakaat ketilu, dan makmum ikut tidak apa? Tidak mengatakan subhanallah atau tidak meluruskannya bahwa itu baru 3 rakaat itu. Maka imam ataupun makmum harus fokus dalam gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan imam. Maka harus disempurnakan ketika rukun sholat itu lupa. Amma man nasiya wajiban, dan orang yang lupa atas wajibnya gerakan sholat, bacaan sholat, ajza'a anhu sujudus sahwi, cukup saja dia melakukan sujud sahwi itu. Jadi kalau wajib ini yang harus ada dalam sholat ini lupa, maka cukup sujud sahwi. Tapi kalau rukun satu kali tertinggal atau lupa, dia harus menyempurnakannya dengan cara apa? Ingat-ingat apa yang belum dia lakukan. Fal arkanu aukadu minal wajibat, dan rukun-rukun ini lebih kokoh hukumnya dan harus ada daripada kewajiban-kewajiban sholat, gerakan-gerakan yang masuk kepada wajibnya sholat. Wa bayanuha ala nahwil ati, dan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yang masuk kepada wajib sholat, yang 8 tersebut ialah jami'ut takbirati ghairu takbiratil ihrami. Jami'ut takbirati, seluruh takbir yang ada pada salat, ghairu takbiratil ihrami, selain takbiratul ihram. Nah, itu harus ada. Ketika yang namanya ini takbiratul intiqal, perpindahan antar gerakan sholat dan melakukan pengucapan takbir, itu namanya takbir intiqal, takbir pindah gerakan. Tapi kalau takbir yang pertama itu takbiratul ihram yang telah lalu teh, mengharamkan semua kegiatan yang halal. Wa huwa ma yusamma bi takbiril intiqal. Nah, jami'ut takbirat ini, semua takbir ini sampai duduk terakhir salam, yang itu namanya takbir intiqal. Nah, itu liqaul Ibnu Mas'udin, sebagaimana qaul Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin. Aku pernah melihat Rasul bertakbir dalam setiap atau ketika mengangkat tangan atau ketika dari ruku, wa khafdin, atau ketika dia ruku atau i'tidal, wa qiyamin, begitupun ketika berdiri, wa qu'udin, begitupun ketika duduk. Dan takbir intiqal ini tidak semuanya mengangkat tangan gitu. Berbeda dengan takbiratul ihram.
Yang pertama itu mengangkat tangan berbarengan dengan pengucapan takbir. Tetapi takbir intiqal ini tidak mengangkat tangan. Mau dia ruku, kecuali ruku paling, karena dalam ketika dari sedekap ke ruku pasti mengangkat tangan, kecuali beberapa madhab. Kemudian ketika sujud juga tidak mengangkat tangan langsung gitu kan. Ketika duduk di antara dua sujud itu tidak mengangkat tangan, tetapi harus ada pengucapan takbir. Makanya ketika menjadi imam ini harus terdengar gitu. Imam lalaunan tekan denge gitu kan. Makanya kan di hadis yang lain ketika makmum mendahului imam apa balasannya? Akan diganti kan kepala dengan kepala keledai atau minimal muka anda ganti dengan keledai gitu kan. Imam harus terdengar minimal. Maka imam harus jeli ketika minimal bagaimana caranya agar tidak mendahului imam. Maka lebih aman lihat saja imam ketika sempurna gerakannya, misalnya ruku. Kalau imam tidak terdengar suara takbirnya, maka lihat saja kalau imam sudah sempurna rukunya, nah baru mengikuti imam gitu. Tapi terkadang ada orang yang menghabiskan nafasnya. Jadi kan kudu panjang wae cenah. Allah nepi ka beak eta. Allahu Akbar itu kan sampai nungguan makmum teh iraha. Jadi pas gerakan dia lagi sujud pun itu masih terdengar Allahu Akbar itu kan. Dan imam biasanya kesel. Makmum biasanya kesel dan langsung sebelum bar itu makmum mengikuti imam. Itu padahal itu melebihi imam gitu. Harusnya tidak boleh. Faqad wadhaban Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ila an mata. Sungguh Rasul rajin sekali melakukan hal tersebut sampai beliau wafat. Jadi takbir jami'ut takbirat ini, takbir intiqal ini wajib ada gitu. Setiap gerakan harus ada gitu, kecuali salam meureun. Salam ada teu make takbir heula. Dan sami Allahu liman hamidah itu tidak ada. Selebihnya itu ada takbiratul intiqal. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Kumaha cenah? Kita tidak sejaman dengan Nabi, tidak sejaman dengan para sahabat. Maka yang dimaksud dengan melihat, bisa melihat dengan ilmu, melihat kitab-kitab Rasulullah, kitab para ulama. Untuk apa? Mempelajari bagaimana sifat sholat Nabi gitu. Jangan ada alasan, wah ada orang utus sajaman, piraku kudu ningali Rasul nage tos teu aya. Jadi kumaha sholat na depan kudu ningali Rasul gitu. Makanya kenapa banyak sekali perbedaan fikih. Nah itu tadi, karena Rasul sudah tiada, kemudian gerakan-gerakan sholat dalam fikih itu berbeda. Nah itulah pemikiran namanya ijtihadiyah. Yang jelas ketika kita belajar itu pasti ada khazanah yang kita dapatkan. Contohnya apa? Dari kasus tahrikus sababah, utek-utekan teh eta Pak ta. Aya nu utek-utekan cenah leungeun teh kieu, aya nu cicing wae. Ya itu kan berbeda. Itu kan fikihnya. Ada yang melihat sahabat melihat Rasul bahwasanya Rasul yuharrikus sababah inda doa. Ketika ada sahabat aku melihat Rasul ketika tahiyat itu menggerakkan telunjuknya sambil berdoa gitu kan. Ada juga yang melihat Rasul sepertinya cicing wae gitu,
tidak digerakkan. Nah itu kan fikih berbeda. Maka masuk ke kemana? Ke ranah organisasi gitu kan. Mau mengambil mana? Persatuan Islam kah? Nahdlatul Ulama kah? Dan lain-lain sebagainya. Nah itulah fikih. Makanya harus besar tasamuhnya, toleransinya harus besar sekali. Nah itu yang pertama, jami'ut takbirati ghairu takbiratil ihram. Semua takbir selain takbiratul ihram. Wajib yang kedua adalah qaulu sami Allahu liman hamidah. Ucapan sami Allahu liman hamidah. Nah ini harus ada. Maka khusus ketika mau naik dari ruku ke i'tidal berdiri, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu yang diucapkan oleh imam. Maka yang diucapkan oleh makmum Rabbana walakal hamdu, itu yang terpendek. Lil imami wal munfarid. Bagi imam, nah ini bagi imam dia hendaklah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, wal munfarid, dan juga orang yang sholat sendirian. Li hadits Abi Hurairah, sesuai dengan hadis Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila sholati. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika berdiri untuk salat. Tsumma yukabbiru hina yarka'u. Kemudian Rasul pun bertakbir ketika mau ruku. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu minar raq'ati. Kemudian Rasul ketika mau i'tidal mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ketika apa? Ketika mengangkat solbahu, yaitu tulang punggung. Jadi mau i'tidal minar raq'ati, dari satu rakaat itu pasti ada rukunya, kecuali meren salat gerhana. Nah itu 2 kali ruku. Tsumma yaqulu wa huwa qaimun. Kemudian Rasul pun mengucapkan ketika dia berdiri, Rabbana walakal hamdu. Jadi Rabbana walakal hamdu ini yang terpendek dan dibaca oleh imam ataupun makmum. Nah itu yang kedua yang harus ada atau wajib pada gerakan sholat atau bacaan sholat. Wajib yang ketiga adalah qaulu Rabbana walakal hamdu. Adalah ucapan Rabbana walakal hamdu. Bagi siapa? Lil ma'mumi faqat. Bagi makmum saja. Amal imam wal munfarid fayusannu lahumal jam'u bainahuma. Adapun bagi imam dan orang yang sendirian ketika sholat, maka disunahkan untuk menggabungkan keduanya. Jadi maca sami Allahu liman hamidah, langsung Rabbana walakal hamdu. Li hadithi Abi Hurairah al-mutaqaddam, sebagaimana sesuai dengan hadis Abi Hurairah yang telah lalu. Wali hadithi Abi Musa wa fihi, begitu juga dengan hadis Abi Musa, ia berkata wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Maka ketika ada yang mengucapkan imam sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Wajib yang keempat adalah wa qaulu subhana rabbiyal azim.
marrotan fir ruku'i, satu kali ketika ruku. Nah ini ketika ruku, di antara banyaknya doa ruku atau sujud yang ditulis di sini adalah subhana rabbiyal azim, boleh. Dan ini yang terpendek. Berapa kali? Cukup satu kali. Dan maksimal 3 kali. Itu yang keempat. Wajib yang kelima adalah qaulu subhana rabbiyal a'la marratan fis sujudi. Begitupun ketika sujud mengucapkan satu kali subhana rabbiyal a'la. Dari sekian banyak doa, ini yang ditulis dalam kitab ini. Liqauli Hudzaifah fi hadithihi, sesuai dengan hadis Abi Hudzaifah, karena yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi, berdoa dalam rukunya subhana rabbiyal azim. Nah itu yang diucapkan dalam ruku. Wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Nah itu dibaca ketika sujud. Wa tusannu ziyadatu fit tasbihi fis sujudi war ruku'i ila thalathin. Dan disunahkan kalau mau nambah lagi dari doa tersebut ketika ruku dan sujud sampai maksimal 3 kali. Tuh. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah itu. Adapun doa yang lain boleh saja. Boleh doa-doa sujud atau ruku yang lain. Nah itu yang kelima. Yang keenam, wajib salat. Yang keenam adalah qauluhu rabbighfirli bainas sajadataini. Bacaan rabbighfirli. Nah ini ketika apa? Ketika duduk di antara 2 sujud. Li hadithi Hudzaifah, sesuai dengan hadis Hudzaifah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainas sajdataini, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di antara 2 sujudnya rabbighfirli, rabbighfirli. Ini pun yang terpendek, doa terpendek ketika duduk di antara 2 sujud. Itu yang keenam. Yang ketujuh, at-tasyahhudul awwalu ala ghairi man qama imamuhu sahwan. Tasyahud awal. Tasyahud awal ketika apa? Bagi selain imam, yang ini atas makmum yang imamnya lupa. Kade, kalau imamnya lupa, maka karena itu sunnah biasanya tidak mengapa. Maka di sini fa innahu la yajibu alaihi liwujubi mutaba'atihi. Tidak wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Kewajiban makmum harusnya mengikuti imam, tetapi li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma nasiyat tasyahhudal awwala lam ya'ud ilaihi. Rasulullah pernah lupa tasyahud awal dan tidak mengulanginya lagi gitu. Kalau imam lupa tasyahud awal gak jadi masalah, makmum gak usah subhanallah, langsung saja mengikuti imam, harusnya seperti itu. Tapi kan orang merasa ante kurang gitu. Makanya ketika imam lupa di tasyahud awal, langsung misalnya rakaat katilu, langsung pan orang mau subhanallah gitu. Eta ge no eling. Nya no sarua lupa mah hilaf, pasti mengikuti imam. Kenapa lupa gitu. Wa jabarahu bisujudi as-sahwi, dan dia menambalnya dengan sujud sahwi.
Wa tasyahudul awwalu huwa, dan tasyahud awal bacaannya ialah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai akhir. Nah, itu yang ketujuh, tasyahud awal sebagai wajib yang harus ada dalam sholat. Yang terakhir, yang kedelapan, wajib harus ada dalam sholat adalah al-julusu lahu, duduk. Duduk ketika apa? Ai at-tasyahudul awal tuh. Maka ini pun menjadi wajib. Tetapi ketika lupa, tidak seperti rukun harus disempurnakan. Itu cukup sujud sahwi saja. Li hadits Ibnu Mas'udin marfu'an, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud, dan kedudukan hadis ini marfu'. Marfu' itu hadis yang sampai kepada Rasulullah gitu. Kalau tidak sampai, hadis ini nyampe dengan sampai sahabat, itu namanya mauquf. Nah, itu. Idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu at-tahiyatu lillah, sampai akhir. Jika kamu duduk dalam 2 rakaat ketika sholat, maka ucapkanlah tahiyat sampai akhir. Wali hadithi Rifa'ah bin Rafi', sebagaimana hadis Rifa'ah bin Rafi', fa idza jalasta fi wastis sholati fatma'in waftarash fakhdhakal yusra thumma tasyahada. Jika kamu duduk dalam tengah atau tasyahud awal, tengah-tengah sholat, fatmain, maka harus tumaknina. Jadi jangan dulu kita membaca tasyahud sebelum duduk itu merenah gitu, enak. Duduk yang betul, ketika duduk nyaman baru waftiros fakhdaka lil yusra, dan hendaklah kamu duduk iftiros, bukan tawaruk. Jadi duduk di atas kaki, kanan gitu, kaki kanan yang ditekuk. Nah, itu. Kemudian di kaki kiri waftaris fakhdakal yusra, hendaklah kamu iftiros, duduk di paha yang sebelah kiri, kemudian bertasyahud tuh. Yang intinya ketika duduk tasyahud awal harus tumaknina, nyaman dulu duduknya baru tasyahud. Nah, itu tentang wajibnya sholat yang harus ada dalam sholat. Kemudian kita masuk ke al-mas'alatus sadisatu, bagian yang ke-6. Fi sunaniha, tentang sunnah-sunnah sholat. Ayat sunnahna. Tetapi terkadang sunnah ini terkadang ditinggalkan, terkadang sunnah ini dianggap wajib. Itu. Ini yang bahayanya. Tetapi kalau orang sudah terbiasa melaksanakan sunnah, kalau tertinggal atau lupa satu kali, ini akan terasa aduh asa dosa gitu. Misalnya ngalaksanakeun salat qobliyah, nah, itu kan karena dia sering melakukan salat qobliyah, itu akan ada yang kosong gitu. Duh, asa kurangnya. Nah, itu. Al-mas'alatus sadisah, tentang sunnah-sunnah salat. Wahia nau'ani, ada 2 macam sunnahnya. Sunanu af'alin wa sunanu aqwalin. Sunnah-sunnah pekerjaan dalam sholat, gerakan dalam sholat, wa sunanu aqwalin, dan sunnah ucapan
atau doa dalam sholat apa saja. Amma sunanul af'ali, adapun sunnah-sunnah pergerakan atau gerakan pekerjaan dalam sholat, yaitu fa karaf'il yadaini, seperti mengangkat tangan. Nah, ma takbiratil ihrami. Nah, ini sunnah. Jadi pas orang angkat tangan, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, sunnah. Aya nu teu ngangkat tangan geus ka handap. Ada juga ketika mengangkat tangan diturunkan dan henteu sidakep. Nah, itu kan seperti madhab Hanafi. Jadi mun orang ulin ke Maroko, kaditulah. Jika nama di Indonesia moal mendak. Mereka takbir tapi tidak sidakep. Karena dianggap sesat deh kurang. Itu madhab Hanafi. Jadi saya pernah menemukan di Bandung Syekh dari Mesir. Jadi dia takbir dan dia tidak sidakep, tapi ngejulurkan tangannya ke Hanafi gitu. Nah, itu madhab Hanafi. Wa inda ruku, dan ketika ruku, nah ini sunnah pun mengangkat tangan. Wa inda raf'i minhu, begitupun ketika mau i'tidal, sunnah. Wa hattahuma kebadzalika, dan menjulurkan setelah i'tidal, itu pun sunnah. Jadi ke bawah ketika i'tidal. Ada orang yang menempatkan tangan sidakap, ada orang yang menempatkan tangan ke bawah gitu. Karena apa? Dia melihat karena kita awal sholat itu sebenarnya meletakkan tangan. Itu sok aya Pak. Jadi pas dia naik, ketika naik ruku mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah, orang maka hadap eta maka dia. Itu. Nah, itu istihadnya bahwa awal sholat itu dia sidakep dan harus menempatkan tangan ketika dia i'tidal ke awal lagi sidakep. Nah, itu pemahamannya. Padahal mencek logika mah awalna orang sholat naon takbir ngangkat tangan, berarti mun orang beres naik ruku teh kudu kieu leungeun teh. Nah, gitu. Nah, itu namanya juga pemahaman ijtihadiyah. Li'anna Malik bin al-Huwairithi, sesungguhnya Malik bin Huwairith, kana idza shalla, ketika dia hendak sholat, kabbaro, bertakbir, wa rafa'a yadaihi, dan mengangkat tangan, Allahu Akbar, mengangkat tangan sambil mengucap takbir. Wa idza arada an yarka'a, begitupun ketika hendak ruku, rafa'a yadaihi, ngangkat deui Allahu Akbar mau ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'a yadaihi, jika dia ingin bangkit dari ruku, mengangkat kepalanya dari ruku, rafa'a yadaihi deui, mengangkat tangan lagi. Wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalika, ketika ada yang melihat itu, diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Malik bin Huwairith begini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Rasul pun, saya pun melakukan hal demikian. Wa wada'al yamina 'ala shimali, dan Rasul pun meletakkan, menyimpan sebelah kanan, meletakkan tangan kanan kepada tangan kiri, wa ja'alahuma 'ala sadrihi hala qiyamihi, dan meletakkan sidakapnya itu ke dadanya. Sebenarnya bukan dada, ulu hati tepatnya. Orang sidakap teh di ulu hati kieu tah. Nah, jadi ini pergelangan tangan menyentuh pundak pergelangan tangan kiri kieu. Ini digenggam kemudian disimpan di ulu hati. Nah,
angen, diangen itu. Adapun ini penyimpanan ini banyak sekali perbedaan. Imam Malik bahkan mereka menggunakan penyimpanan tangan itu di bawah pusar. Nah itu makanya ini berbeda-beda. Yang jelas bahwa Rasul menyimpan di dadanya atau ulu hatinya ketika berdiri, ketika sidaqab. Wa nadharuhu, dan pandangan ini wa nadharuhu fi maudhi'i sujudihi. Pandangan ini ketika di tempat sujudnya, wa tafarraqathu baina qadamaihi qa'iman, dan merenggangkan antara kakinya ketika berdiri. Jadi ketika berdiri kaki itu harus direnggangkan. Jadi kaki teh ulah kieu tah atuh moal kokoh mun perang teh mah. Begitupun ketika sujud harus apa? Harus direnggangkan tah gitu maksudnya. Jadi kan ada beranggapan bahwa sujud itu harus rapat gitu. Padahal itu harus dibuka minimal sejengkal. Nah itu seperti halnya ketika berdiri. Nah itu. Wa qabada rukbatayhi biyadayhi mufarrijatail asabi'i fi ruku'ihi, dan menggenggam dikit apa? Wa qabada rukbatayhi teh menggenggam lutut. Jadi ulah kieu megang lutut teh tangannya jangan seperti ini, tapi dia harus qabada menggenggam lututnya, menggenggam kedua lututnya, mufarrijatail asabi, dengan jari jemarinya. Jadi ulah kieu, ulah lurus tapi harus digenggam. Tah dikitu tadi kebeul. Kokoh gitu kan. Kokoh dan harus seimbang gitu. Ngencekasar teh mun gajah numpakan kuat gitu. Nah itu harus kokoh. Wa mudda dhuhrihi wa madda dhuhruhu fihi wa ja'ala ra'suhu hiyalihi. Tuh dibuka, nah kita dibuka, jadi menggenggam lutut, kemudian punggungnya harus lurus, madda teh lurus gitu tah, kemudian kepalanya harus sejajar. Jadi kita melihat tempat sujud dan kepala itu harus sejajar dengan punggung. Maka kokoh. Kalau kita letakkan satu gelas yang ada airnya di punggung ketika ruku, ini harus seimbang. Nah itu ruku yang sempurna itu. Nah itu sunnah pekerjaan atau gerakan dalam sholat. Wa amma sunanul aqwali, adapun sunnah-sunnah doa atau ucapan dalam sholat ialah fa kadu'ail istiftah, seperti doa istiftah. Nah ini sunnah. Urang poho gitu naon ya. Bahkan ketika masbuk ya kita nggak usah baca istiftah lagi, sudah saja langsung mengikuti imam. Kemudian wal basmalah, ini sunnah. Makanya jangan heran ketika kita di sholat di masjid manapun, waduh iya betul pakai bismillah. Nah itu tidak mengapa, karena apa? Sunnah. Karena dalam surat Al-Fatihah ini berbeda pendapat apakah basmalah ini masuk pada ayat pertama atau tidak. Begitupun di dalam 10 riwayat Al-Quran itu. Makanya wajar bismillahnya terkadang di Mekah pun ada yang mengucapkan secara jahar, ada yang mengucapkan secara sir launan, bahkan langsung tidak membacanya. Langsung alhamdulillahirabbil alamin, tidak memakai bismillah. Nah itu jangan dianggap sesat atau tidak sempurna. Itulah fikih ya. Wa ta'awudz pun sunnah. Wa qaulu amin, qaul amin juga sunnah. Wa ziyadatu ala qiraatil Fatihah. Tuh di dia apa ya? Ya kumaha ya hukumnya? Jadi
ketika beres Fatihah ya, kan waladhdallin, ada bacaan tambahan. Rabbighfirli. Nah, sok kadang teh imam sok kitu. Rabbighfirli amin atau Rabbighfirli wali walidayya amin. Nah, ini di sini mengatakan tambahan dalam qiraah bacaan Al-Fatihah ini sunnah. Dan itu di sini bukan ziyadah itu. Pemahaman mereka ziyadah Rabbighfirli atau Rabbighfirli wali walidayya setelah bacaan Fatihah waladhdallin. Nah, itu bukan sunnah dan tidak ada dalilnya itu mah. Maksud di sini waziyadatu ala qiraatil Fatihah ini bacaan setelah Al-Fatihah surat lain, nah itu sunnah. Kumaha cenah mun teu apal kulhu teu apal, pokona mah selain Al-Fatihah teu apalnya, geus Al-Fatihah, beres Al-Fatihah ruku gitu. Karena bacaan surat yang lain itu sunnah. Nah, itu pemahamannya bukan ketika dia beres Fatihah waladhdallin sok lalaunan geuning Rabbighfirli wali walidayya amin. Nah, itu bukan sunnah, tidak ada dalilnya. Saya belum menemukan dalilnya itu. Terang adangu tuh Pak Herman. Sok aya pas sering gitu. Rabbighfirli sok lalaunan tapi kadangu gitu ka kuping. Wa ziyadatu ala tasbihir ruku'i wasujudi, dan tambahan bacaan tadi teh subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim dalam ruku dan sujud cukup 1 kali, kalau mau maksimal 3 kali. Wa du'a'u ba'da tasyahud qabla salami, dan doa setelah tasyahud sebelum salam itu sunnah. Nu doa beres tahiyat kan daya doa dirinya itu sunnah. Beres tahiyat langsung salam ge teu masalah gitu. Nah, itu tentang sunnah-sunnah af'al gerakan dan sunnah qaul ucapan dalam salat. Al-mas'alatu sabi'atu, bagian yang ke-7 sekarang. Mubtilatuha, pembatal salat. Naon wae pembatal salat. Yubtilu salatu umurun najmaluha fima ya'ti. Pembatal salat banyak sekali perkaranya. Secara umum adalah sebagai berikut. Banyak sekali nu ngabatalkeun salat. Bisa membatalkan salat, bisa tidak sempurnanya salat gitu. Makanya ada ungkapan bahwa salat sunnah rawatib itu apa? Penyempurna salat gitu. Berarti salat anu wajibna teu sempurna. Bisa jadi di dalam salat wajibnya ada lupa, ngahuleng, mikiran kunci motor, mikiran dahareun dan lain sebagainya. Itu. Walaupun ada yang beranggapan bahwa ya sudah salat wajib itu sudah sempurna. Bagaimana dengan sunnahnya? Sunnah adalah bonus gitu. Sekaligus memang penyempurna itu. Yang pertama pembatal salat adalah yubtilu salatu ma yubtilu taharatu. Pembatal salat itu sebagaimana sama halnya seperti pembatal bersuci wudu atau tayamum. Sama. Lianna taharata, karena bersuci itu adalah syaratun li sihhatiha, syarat sahnya salat. Jadi sarua munkar salat hitut eta batal jelas, karena ketika wudu pun itu batal itu. Fa idza batalat taharatu batalat salatu. Jika batal dalam taharah, dalam bersuci, maka batal juga ketika salat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, abdahaku bisautin, seri, wa huwal qahqahatu, terbahak-bahak, barakatak.
adohak teh sering ngabarakatak. Nah, berarti senyum boleh. Fa innahu yubtiluha bil ijma'i, sesuai dengan ijma para ulama bahwa terbahak-bahak, tertawa terbahak-bahak ini membatalkan sholat, li'annahu kal kalami, karena sesungguhnya itu sama halnya seperti ngomong. Bal asyaddu, bahkan lebih parah daripada berbicara. Nah itu hanya berbicara mah bisa berbisik-bisik, tapi mun terbahak-bahak mah kadenge kemana-mana. Walima fi dzalika minal istighfafi wa tala'ubi al munafi li maqsudis sholati, karena tertawa terbahak-bahak ini menimbulkan al istighfaf, menyepelekan terus ngaheureuikeun yang bertentangan dengan tujuan sholat gitu. Jadi nanaonan gitu susuria, nah itu tidak boleh. Kerletik ta sakaritu wae hareureuy wae keur sholat gitu. Harusnya serius dalam hal sholat mah. Amma tabassamu, kalau hanya senyum, bila kohkohatin, tanpa ada suara tertawa terbahak-bahak, fa innahu la yubtiluha, maka tidak membatalkannya, kama naqalahu Ibnul Munziri wa ghairuhu, sebagaimana keterangan dari Ibnu Munzir dan yang lainnya. Maka senyum itu boleh ketika misalnya ayat itu tentang surga, maka dia akan tersenyum sedikit. Ketika dia melantunkan ayat-ayat neraka atau dosa, dia malah menangis, maka ini tidak menjadi batal sholatnya. Kemudian yang ketiga pembatal sholat adalah al-kalamu amdan, ngobrol secara sengaja. Ini juga pembatal sholat. Li ghairi maslahatis sholati, tanpa ada kemaslahatan sholat. Jol ngobrol weh cenah, anu tiluan eta imam makmumna tiluan, aya nu nyeletuk bau hitut, aya nu gigirina tong ngomong, mun ngomong batal, untung aing teu ngomong cenah. Aya nu gigirina deui, sia baratal kabeh. Itu ai imam nyarek ai maneh cenah kala ngaromong batal kabeh gitu kan. Nah itu tidak boleh. Fa'an Zaid bin Arqam, sebagaimana diriwayatkan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi sholati, itu sahabat pernah kami ngobrol dalam sholat. Yukallimur rajulu minna sahibahu, seseorang ngobrol dengan sahabatnya atau dengan temannya yang di pinggirnya. Wa huwa ila janbihi fis sholati, ya di pinggir dia sholat. Hatta nazalat, sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin, Al-Baqarah 238. Sahabat Zaid bin Arqam sampai diturunkan ayat oleh Allah, teguran keras, wa qumu lillahi qanitin, cenah salatnya sing bener, sing husu, itu ulang ngarobrol gitu. Fa amarona, maka Rasulullah memerintahkan kepada kami bisukuti, untuk diam, cicing. Wa nahaina anil kalami, dan melarang kami untuk ngobrol. Fa inna takallama jahilan aw nasiyan la tubtilu sholatuhu. Jika ucapan atau ngobrol itu ketika dia lupa atau karena dia tidak tahu ilmunya, maka tidak membatalkan sholat. Itu
Jika aya nu nanya, aya nu ngetok, nah kumaha carana nyatarikeun we aya mau ngomong mah. Assalamualaikum, tok 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 tok, tarikeun amina atau Fatihana tarikeun walaupun sedang salat lohor misalnya karena ada tamu misalnya. Nah, itu tidak mengapa. Begitupun halnya gerakan ketika nyiduh. Ai zaman Rasul makan lantainya juga pasir. Kumaha mun nyiduh teu naon gitu kan. Nah itu yang ketiga, al-kalamu amdan, ngobrol secara sengaja. Pembatal yang keempat adalah mururul mar'atil balighati, lewatnya perempuan yang sudah baligh, awil himari atau keledai, awil kalbil aswadi atau anjing hidung, baina yadail musalli duna maudhi'i sujudihi. Nah ini aya awewe nu geus balik ngaliwat ka hareupeun nu salat, atau aya keledai, atau aya anjing hidung itu lewat orang keur salat, lewat di hareupeun di area tempat sujud misalnya takan urang sasajadaheun ye lewat itu. Makanya kenapa harus ada sutroh nanti di sini. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum yusolli, jika ada salah seorang di antara kalian salat, fa innahu yasturuhu, hendaklah dia menggunakan sutroh, pembatas. Idza kana baina yadaihi, nah pembatas di depannya, mithla akhiratir rahli, nah seperti apa? Pelana kuda, luhurna sakumaha sakitu minimal sajengkal Pak. Jadi di payun teh simpen we HP atau naon lah, tas gitu. Yang sekiranya tempat itu rawan ya mah. Rawan lewat orang, lawan lewat hewan, binatang apapun. Makanya harus ada sutroh, pembatas, penghalang. Jadi kalau lewat di depannya dan ada sutroh, tidak apa-apa. Teu naon gitu. Misalnya ieu sajadah pas sakitu berarti mun lewat, sebenarnya pun ini pun sajadah tidak menjadi batasan. Jadi karena tidak tinggi. Tapi ada yang menyebutkan bahwa batasan sajadah itu pun bahkan kalau keramik kan tepuguh para retak kieu minimal sejadah. Kalau tidak ada, misalnya tidak ada sejadah, orang teh salat di ditu, berarti sutrohnya itu harus di depan masjid. Karena penghalang salatnya adalah tembok ini. Nah itu, makanya di depannya minimal ada sesuatu atau sejadah. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithla akhiratir rahli, jika tidak ada di depannya penghalang seperti ukuran pelana kuda, jadi sajengkaleun untuk batasan sutroh, dan ini penting kumaha cenah, fa innahu yaqta'u salatuhu al-himaru wal mar'atu wal kalbu wal kalbul aswadi, maka akan terputus salatnya ya usaha himar, keledai lewat bisa zaman Rasul ya. Karena masjidnya pun tidak seperti ini, tidak seperti sekarang. Wal mar'atu jeung naon di awewe, berarti zaman Rasul mah eta awewe ge arulin di masjid. Wal kalbul aswad, dan anjing hitam tuh. Anjing hidung ge loba banget di zaman Rasul ya. Makanya suatu kejadian Rasul ketika sholat ada kambing lewat, gitu kan? Gede meureun zaman Rasul mah. Kemudian ditahan oleh Rasul jangan sampai dia melewati area tempat sujud gitu, mete batal. Nah, itu tidak menjadi masalah gerakan tambahan seperti itu karena ada maslahat untuk kesempurnaan sholat gitu. Makanya kalau ada anak kecil, anak barudak gitu kan orang keur sholat, tidak menjadi masalah kita melambaikan tangan seperti ini, ulah lewat kadinya gitu.
tapi ulah bari ngomong batal atuh. Nah itu warahlu, apa itu rahlu? Huwa ma yarkabu alaihi alal ibil, alat untuk menunggang onta. Tadi itu pelana kuda atau pelana onta. Wa huwa kasiroji lil farosi, pelana kuda itu ya, pelana untuk menunggang kuda. Wa muakhiratur rahli, dan pelana kuda miqdaru hadhiraun, tuh bahkan ukurannya harus 1 depa sakieu tah. Jadi pembatas salat itu sutra harus 1 depa. Jadi kudu nangtung. Makanya kalau main ke ada di Haur Gelis di Masjid Al Furqon itu aya sutrohan, eta mah enak kan. Ya mun rek salat di mana-mana ge ada sutroh pembatasnya. Fayakunu hadzal miqdaru huwa al-mujzi'u fi sutrati, maka ukuran ini cukup untuk sebagai sutroh. Tapi da urang mah minimal naon sajadah we, dan di kita tidak rawan banyak hewan lewat, hayam, domba, anjing hidung, keledai da moal aya di urang mah itu paling ge barudak nu hareureuy di masjid itu. Terakhir yang kelima dulu, kasful aurati amdan, membuka aurat secara sengaja. Lima taqaddama fi syuruti, sebagaimana halnya dalam syarat sah salat harus menutup aurat. Nah, eta. Jadi kalau mau ketika pakai baju kaos, usahakan kaosnya rada panjang, meh bujurna teu katingali. Yang jelas aurat itu harus tertutup ketika sholat. Ketika itu terbuka maka batalah sholatnya. Maka harus hati-hati membuka aurat secara sengaja, ini membatalkan sholat. Nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan bermanfaat sampai 5 ya. Masih banyak pembatal sholat, kita cukupkan sampai 5. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.